Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Kembali lagi saya menyapa para penonton Sapa pada hari ini, di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seseorang memiliki lawan, memiliki musuh, atau seseorang yang dikejar-kejar atau dihantui oleh orang-orang yang mencekam hidup mereka atau menakut-nakuti hidup kita sendiri, pasti ada perasaan takut di dalam diri kita. Bahkan terkadang kita merasa tidak punya salah, tetapi terkadang membuat kita juga takut, dihantui oleh rasa takut. Bagaimana kehidupan kita ke depan? Apakah masih ada lagi orang-orang jahat? Apakah ada tindakan kriminal yang akan menghampiri hidup kita? Itu sebabnya ketika kita boleh keluar rumah, ada perasaan safety, penjagaan diri kita, karena kita menjaga diri dan kita sering sekali mengalami rasa takut ketika kita boleh keluar rumah. Entah itu kita takut akan perampok atau penculikan atau pencurian atau bahkan pembunuhan sekalipun. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian yang mendengar Sapa pada hari ini, supaya kita menjadi pribadi yang tidak khawatir akan musuh-musuh, tidak khawatir akan tindak kejahatan. Dan inilah ungkapan perasaan yang diungkapkan dan digambarkan oleh Raja Daud atau pesalmen atau pemazmur di dalam nats kita pada hari ini, di mana dia mengungkapkan perasaan takut, perasaan ketidakyakinan di dalam dirinya karena dia merasa bahwa dia akan dibunuh, dia dihantui oleh para musuhnya. Itu sebabnya kalau kita membaca judul nats kita pada saat ini, di mana dia doa kepada Tuhan, dia berdoa berpengharapan kepada Tuhan supaya lepas daripada musuh-musuhnya, dan dia dikejar oleh kematian. Kita tahu bahwa Daud ini adalah raja yang lumayan kuat, dan dia banyak sekali raja atau lawan-lawan ketika dia memimpin bangsa Israel. Tetapi dia memiliki rasa takut, rasa ketidakpercayaan diri, dan itu adalah sifat manusiawi bagi kita semua, di mana kita tidak percaya diri akan suatu hal, menghadapi sesuatu. Tapi kita lihat Daud menyampaikan doa kepada Tuhan, dan dia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya, dan dia yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud. Dan inilah pengalaman serta kesaksian Daud bahwasanya dia dikejar oleh para musuh, dan dia dikejar oleh para lawan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kita lihat bahwa perjuangan yang dia lakukan untuk bangsa Israel tidak merupakan sia-sia. Karena apa? Dia adalah pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita boleh taat, kita boleh setia kepada Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, sekalipun bahaya apapun yang boleh kita hadapi nantinya, akan semua berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh meminta kepada Tuhan, jadikanlah pribadi kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah usaha yang dilakukan oleh Daud di dalam nats khotbah kita saat ini, di mana dia meminta kepada Allah bahwa dia percaya, dia tidak takut. Yang awalnya Daud merupakan pribadi yang takut, tetapi dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan Daud. Dia berdoa, dia kuat, dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Itu yang diutarakan di ayat 12, di mana Daud percaya bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhnya, bahwa Tuhan akan menjauhkan daripada tindak kejahatan daripada hidupnya. Maka dia sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah, dan dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu ketika Daud berperang melawan Goliat, Goliat sekuat apapun dia juga kalah oleh Daud yang lebih kecil,
yang lebih pribadinya, yang lebih pengalamannya lebih kecil daripada Goliat, tetapi dia boleh memenangkan peperangan itu. Karena apa? Daud selalu berpengharapan kepada Tuhan. Daud selalu menaruh kekuatan kepada Tuhan dan dia selalu meminta doa kepada Tuhan. Di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, Daud selalu berusaha menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang dia minta dan Tuhan mengizinkan dia mendapat kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini juga kita diajak bahwasanya saat kita mengalami penderitaan yang berat sekalipun, kesulitan apapun itu, dan kita merasa tersesak, merasa sulit bernapas, kita merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapi hidup ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita masing-masing. Kuncinya adalah jadikanlah pribadi ini berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita minta selalu diiyakan oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat dan jangan pernah takut apapun tantangan dan rintangan hidup ini, karena kita terpanggil menjadi orang Kristen supaya kita mampu menjadi domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya orang Kristen terpanggil untuk menghadapi masalah dengan baik dan tidak mudah menyerah. Jadilah pribadi yang kuat dan selamat menerima kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini, di mana melalui firman-Mu Engkau mengajarkan kami ya Tuhan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tidak takut akan segala kejahatan musuh-musuh kami Tuhan yang selalu menyerang kami. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang minoritas Tuhan di daerah ini, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menguatkan kami Tuhan, dan kami semakin teguh untuk berdoa dan memuji, memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.